Bagaimana jika niat baik berubah jadi fitnah dalam sekejap? Bagaimana jika orang yang merasa menang justru dipermalukan tanpa sadar? Dari serambi masjid ke istana megah Raja Harun ar-Rasyid. Dari perdebatan rokok sampai strategi bisnis yang menjatuhkan lawan. Inilah kumpulan 13 kisah Abu Nawas paling cerdas, paling lucu, dan paling penuh hikmah. Siap-siap tertawa, tapi juga siap-siap tersentil. Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Siapa sangka, niat baik bisa berubah menjadi fitnah dalam sekejap. Dan siapa yang menyangka pula, orang yang merasa sudah menang justru akan dipermalukan dengan cara yang tak terduga. Malam itu, di serambi masjid, kecerdikan Abu Nawas kembali diuji. Dan inilah kisah lengkapnya. Pada suatu ketika, sehabis sholat Isya, Abu Nawas dan beberapa orang duduk-duduk di serambi masjid sambil berdiskusi tentang ilmu agama. Di tempat itu pula, ada Abu Jahil yang tampak ikut berkumpul. Abu Nawas yang melihat kehadiran Abu Jahil pun merasa bahagia dalam hati. Ia berkata, "Alhamdulillah Abu Jahil mulai berubah. Ia sudah mau ikut salat berjamaah dan berkumpul di majelis ilmu." Kemudian Abu Nawas pun menghampiri Abu Jahil dan berbisik kepadanya, "Ya Abu Jahil, sering-seringlah berkumpul di sini. Aku sangat senang kamu datang." Namun Abu Jahil yang memang terkenal suka usil kepada Abu Nawas, tiba-tiba terlintas niat untuk mengerjainya. Ia pun berteriak, "Hah? Apa kamu mau mengajakku ke kedai tua? Aku sudah tobat Abu Nawas, aku tak mau mabuk-mabukan lagi." Seketika orang-orang yang ada di situ pun tersentak kaget. Mereka menatap Abu Nawas dengan tatapan yang sinis. Abu Nawas yang terlihat salah tingkah pun mencoba menyanggah. Bukan itu Abu Jahim. Kamu ini jangan salah paham dong." Namun Abu Jahil justru berteriak lebih keras. "Sudah dibilang, aku tidak mau, masih saja memaksaku." Dan akhirnya dengan perasaan malu, Abu Nawas pun beringsut duduk di sudut ruangan. Orang-orang pun semakin mencibir perilakunya. Salah satu dari mereka berkata dengan nada yang sinis, "Keterlaluan emang Abu Nawas. Ada orang mau bertobat malah diajak mabuk-mabukan." Sementara itu Abu Nawas hanya duduk terdiam sambil menundukkan kepalanya. Melihat tingkah Abu Nawas tersebut, Abu Jahil tertawa kecil. "Rasain kamu Abu Nawas, kali ini aku bisa mempermalukanmu," gumamnya dalam hati. Kemudian dengan maksud meledek, Abu Jahil mendekati Abu Nawas dan berbisik, "Kasihan sekali kamu Abu Nawas." Tiba-tiba, dengan berteriak lantang, Abu Nawas membalas, "Apa kamu maunya ke tempat pelacuran dan aku yang disuruh membayari? Enak saja. Lagian aku sudah punya istri Abu Jahil. Tidak sepertimu, yang sudah tua tapi masih belum kawin." Sontak Abu Jahil terkejut mendengarnya. Orang-orang pun bergantian menatap Abu Jahil dengan tatapan yang sinis. "Dasar bejat, menolak mabuk-mabukan malah pilih melacur. Sudah begitu mintanya dibayari pula," kata salah satu dari mereka dengan nada yang ketus. Abu Jahil pun tak kuasa menahan malu dan akhirnya memilih meninggalkan tempat itu. Kisah selanjutnya, kandidat pengemis. Bagaimana jadinya jika orang yang terlalu sering diberi justru merasa paling berhak meminta? Dan bagaimana jika niat baik malah berbalik jadi bahan ejekan? Kisah ini memperlihatkan bagaimana Abu Nawas menghadapi seorang pengemis yang kelewatan batas dengan cara yang tak terduga. Dan inilah kisah lengkapnya. Al-Kisah, Abu Nawas mempunyai seorang tetangga yang berprofesi sebagai pengemis. Awalnya Abu Nawas merasa kasihan dan sering memberikan sedekah kepadanya. Namun ternyata kebaikan itu justru dimanfaatkan oleh si pengemis. Hampir tiap pagi, siang dan sore, pengemis itu selalu mendatangi rumah Abu Nawas untuk meminta sedekah. Lama-kelamaan hal itu membuat Abu Nawas kesal. Dalam hati ia berkata, "Dasar pemalas. Kalau dibiarkan terus-terusan, bisa-bisa tambah melunjak." Namun sang istri berusaha menenangkannya. "Wahai suamiku, biarkan saja. Dia itu kan memang orang miskin, jadi wajar kalau menjadi pengemis," kata sang istri. "Iya, aku tahu, tapi dia itu masih sehat dan kuat. Kenapa tidak cari kerja saja?
balas Abu Nawas dengan kesal. Akhirnya, Abu Nawas pun mempunyai rencana agar si pengemis kapok dan tidak lagi meminta-minta kepadanya. Dan singkat cerita, pada pagi harinya seperti biasa, si pengemis itu datang ke rumah Abu Nawas. "Assalamualaikum Tuan Abu, saya minta uang receh sarapan Tuan," kata si pengemis dengan nada yang ketus. Abu Nawas menjawab, "Aku tidak punya uang receh, lebih baik kamu pergi saja." Si pengemis pun pergi. Namun pada siang harinya ia datang lagi. "Tuan Abu, aku minta sepotong roti." "Tidak ada roti, aku sendiri belum makan dari tadi," balas Abu Nawas. Pengemis itu pun pulang dengan tangan yang hampa. Sore harinya ia datang lagi. "Tuan Abu, berilah saya buah kurma Tuan, saya ingin sekali memakannya," pinta si pengemis. "Jangankan kurma, air putih saja aku tidak punya," balas Abu Nawas semakin kesal. Setelah 3 kali ditolak, Abu Nawas berharap si pengemis menjadi kapok dan menghentikan kebiasaannya. Namun tanpa diduga, keesokan paginya si pengemis sudah berdiri lagi di depan rumahnya. "Mau minta apa lagi? Bukankah kemarin sudah aku bilang, aku tidak punya uang receh, aku tidak punya roti, dan tidak punya kurma?" bentak Abu Nawas. "Oh tidak Tuan Abu, jangan salah paham. Saya kesini justru merasa kasihan kepada Tuan. Ternyata Tuan lebih miskin daripada saya. Ini saya bawakan roti dan buah kurma untuk sarapan. Nah nanti setelah sarapan, lebih baik Tuan ikut mengemis bersama saya," balas si pengemis dengan polos. Seketika wajah Abu Nawas pun memerah menahan emosi. Tanpa banyak bicara, ia segera mengusir si pengemis itu dari depan rumahnya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menyeduh teh. Ia menikmati angin sepoi-sepoi yang mengelus janggutnya. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, Abu Jahil datang tergesa-gesa dengan wajah seperti habis kehilangan sesuatu yang sangat penting. "Abu Jahil, aku butuh bantuanmu," teriak Abu Jahil begitu sampai di depan rumah. Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Tenang Abu Jahil, apa yang hilang kali ini? Akalmu, kambingmu, atau perasaan tenangmu?" Ini serius Abu Nawas, balas Abu Jahil sambil mengatur napas. Di kampung sebelah, semua orang sibuk merayakan Hari Ibu. Mereka membuat pesta besar, membeli hadiah mahal, bahkan membacakan puisi-puisi yang membuat air mata menetes. "Abu Nawas, tapi aku bingung. Aku tidak tahu apa hukumnya merayakan Hari Ibu. Apakah itu wajib, sunnah, atau malah bid'ah?" Abu Nawas pun mengangkat alisnya. "Hari Ibu, kamu datang jauh-jauh hanya untuk bertanya soal ini. Apa kamu takut masuk neraka hanya karena lupa membeli hadiah untuk ibumu?" Abu Jahil pun tersipu, tetapi tetap bersikeras. "Bukan itu, aku hanya takut melakukan sesuatu yang salah Abu Nawas. Kamu kan terkenal bijaksana, pasti kamu tahu jawabannya." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Baiklah, mari kita selesaikan masalahmu ini. Tapi sebelum itu, jawab dulu pertanyaanku. Kapan terakhir kali kamu membahagiakan ibumu?" Abu Jahil pun terdiam. Ia menggaruk kepala sambil berpikir keras. Mungkin saat aku berumur 7 tahun, Abu Nawas. Waktu itu aku pernah membantu ibuku cuci piring." Abu Nawas pun melongo. 7 tahun? Astaghfirullah Abu Jahil. Jadi kamu hanya membahagiakan ibumu sekali dalam seumur hidupmu. Dan sekarang kamu repot soal hukum merayakan Hari Ibu. Ini sudah jelas masalah besar Abu Jahil. Abu Jahil pun semakin gelisah. "Tolonglah Abu Nawas, aku ingin menebus kesalahan itu. Tapi aku harus tahu apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus membuat pesta besar atau cukup dengan memberi hadiah sederhana?" Abu Nawas pun tersenyum dengan penuh arti. "Ah, sahabatku, kamu memang benar-benar contoh manusia yang ridho dengan hal kecil, tapi lupa esensi besar. Kalau kamu ingin tahu jawabannya, ikutlah denganku ke pasar. Kita akan cari solusi bersama." Abu Nawas pun mengajak Abu Jahil ke pasar, tempat yang ramai dengan berbagai pedagang dan pembeli. Di sana, Abu Nawas berhenti di depan seorang penjual bunga. Ia mengambil setangkai bunga yang indah dan bertanya, "Berapa harga bunga ini, Tuan?" 5 dirham, jawab si penjual. Abu Nawas pun berpaling kepada Abu Jahil. "Kamu lihat bunga ini, Abu Jahil, harganya 5 dirham. Tapi jika kamu memberikannya kepada ibumu tanpa niat tulus, nilainya bahkan tak seharga 1 dirham, Abu Jahil." Abu Jahil pun mengangguk, tetapi masih bingung. "Jadi aku harus memberi sesuatu yang lebih mahal, Abu Nawas."
Abu Nawas pun tertawa. Tidak, sahabatku. Yang penting bukan harga hadiahnya, tapi keikhlasan hatimu. Jika kamu benar-benar ingin membahagiakan ibumu, lakukanlah dengan niat murni, bukan karena ingin ikut-ikutan. Namun, perjalanan mereka tak berhenti sampai di situ. Ketika mereka melewati masjid, mereka melihat sekelompok orang sedang berdebat tentang hukum merayakan Hari Ibu. "Aku bilang itu bid'ah. Nabi tidak pernah merayakan Hari Ibu," kata seorang pria berjubah putih dengan suara lantang. "Loh, tidak salah jika kita menghormati ibu kita, bahkan dengan cara modern sekalipun," balas seorang lainnya. Abu Jahil yang suka ikut campur langsung bergabung dalam debat. "Aku juga bingung. Tolong beritahu aku, apa hukum merayakan Hari Ibu?" Abu Nawas yang bijaksana segera melangkah ke depan untuk meredakan suasana. Ia pun berkata, "Wahai saudara-saudaraku, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Apakah kita ingin memperdebatkan hukum, ataukah kita ingin mencari cara terbaik untuk membahagiakan ibu kita?" Kerumunan itu pun hening. Abu Nawas melanjutkan, "Merayakan Hari Ibu bukanlah tentang ritual atau aturan, melainkan tentang rasa syukur dan cinta kepada ibu kita. Jika kamu ingin membuat ibumu bahagia, lakukanlah setiap hari, bukan hanya pada satu tanggal dalam setahun." Salah satu pria berjubah itu mengangguk perlahan. "Jadi maksudmu tidak masalah jika kita merayakannya, asal kita tetap berbakti setiap hari?" "Ya, benar sekali," jawab Abu Nawas. "Hari Ibu hanyalah pengingat, bukan pengganti. Jangan sampai kamu lupa berbakti sepanjang tahun hanya karena terlalu sibuk dengan satu hari." Setelah perdebatan selesai, Abu Jahil pun kembali ke rumah dengan bunga yang ia beli di pasar. Kali ini ia memberikan bunga itu kepada ibunya dengan perasaan yang tulus. Abu Jahil akhirnya mengerti, dan Abu Nawas ia kembali ke rumahnya dengan perasaan lega, mengetahui bahwa ia telah membantu sahabatnya belajar sesuatu yang sangat penting. Dan sejak hari itu, Hari Ibu di kampung mereka bukan lagi soal pesta besar atau hadiah mahal, melainkan soal cinta yang tulus dan bakti yang konsisten. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang pria kaya raya yang terkenal dengan kedermawanannya datang menemui Abu Nawas. Meskipun dikenal sebagai orang yang dermawan, banyak orang-orang diam-diam tahu bahwa kebaikannya seringkali hanya untuk pamer. Pria itu berkata kepada Abu Nawas dengan nada yang angkuh, "Wahai Abu Nawas, aku sudah dikenal sebagai orang yang dermawan, namun ada saja orang yang masih meragukan niat baikku. Apa yang harus aku lakukan agar mereka lebih menghormatiku, Abu Nawas?" Abu Nawas melihat pria itu sejenak, lalu tersenyum bijak. "Tentu aku bisa membantumu. Tapi sebelum itu, ayo ikut denganku ke hutan. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan kepadamu." Dengan penasaran, pria kaya itu pun mengikuti Abu Nawas. Mereka berjalan jauh hingga tiba di sebuah pohon besar di tepi sungai. Di sana Abu Nawas berhenti dan memandang sekeliling. "Lihatlah pohon besar ini. Ini adalah gambaran dari orang yang jujur dan tulus. Dia kokoh dan memberikan naungan bagi siapa saja yang lewat tanpa memandang siapa mereka." Pria kaya itu pun kebingungan, namun dia tetap mendengarkan. Abu Nawas lalu mengarahkan pandangan pada bunga kecil yang tumbuh di dekat akar pohon. "Nah, kalau bunga kecil ini adalah gambarannya orang munafik. Tampak indah tetapi rapuh. Dia hanya mekar saat dilihat orang, namun layu jika tidak diperhatikan." Pria itu pun tertawa kecil. "Apa hubungannya dengan diriku, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum. "Kamu tahu, orang yang tulus tidak pernah peduli apakah orang lain melihat atau tidak. Seperti pohon besar itu, dia selalu memberikan manfaat tanpa berharap pujian. Nah, sedangkan orang munafik seperti bunga ini, dia hanya akan merekah jika dilihat orang. Apakah kamu sering merasa perlu untuk menunjukkan kebaikanmu ketika ada orang yang memperhatikan?" Pria itu pun tersenyum canggung. "Aku tidak bermaksud begitu, Abu Nawas, tapi aku ingin orang-orang tahu bahwa aku ini peduli." Abu Nawas pun menepuk pundaknya. "Peduli itu tidak harus dilihat orang. Sebenarnya kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Namun jika kamu sungguh-sungguh ingin dihormati, bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh Tuhan, lakukan kebaikan ketika tak ada yang melihat. Karena saat kamu melakukan kebaikan hanya demi pujian, kebaikan itu akan layu seperti bunga kecil ini." Pria kaya itu pun terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Jadi maksudmu aku harus berhenti memperlihatkan kedermawananku?" Abu Nawas pun menggeleng. "Tidak perlu berhenti, tetapi lakukanlah dengan niat yang benar.
lakukan tanpa mengharapkan pujian. Orang-orang yang sejati adalah mereka yang tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat. Itulah kekuatan pohon besar itu. Ia tetap berdiri kokoh walau tidak ada yang memujinya. Pria itu terdiam lebih lama kali ini. Dia mulai menyadari bahwa selama ini kebaikannya lebih banyak untuk pencitraan daripada tulus dari hati. Terima kasih Abu Nawas, aku paham sekarang. Aku akan belajar menjadi seperti pohon besar itu, kuat dan bermanfaat tanpa perlu orang lain tahu. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, orang yang jujur akan selalu menemukan ketenangan dalam perbuatannya, sementara orang munafik akan selalu khawatir apakah orang lain melihat atau tidak. Ingat itu. Dengan hati yang lebih ringan, pria itu pun pulang dengan tekad baru untuk berbuat kebaikan dengan niat yang lebih tulus. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya. Ia menikmati secangkir kopi hangat sambil mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba, ia melihat sekelompok orang yang berkumpul dan tampak berdebat dengan serius. Rasa penasarannya pun muncul dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu. Di tengah kerumunan, seorang pria berjenggot tebal sedang berbicara dengan lantang. Rokok itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali dan hanya membahayakan kesehatan, katanya. Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangannya membantah. Wah, tidak bisa begitu dong. Rokok itu membantu menenangkan pikiran, dan toh banyak orang yang menikmatinya. Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya pun menyapa. Saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini? Pria berjenggot tebal itu pun menjawab, kami sedang mendiskusikan apakah rokok itu haram atau tidak. Nah, kalau kamu Abu Nawas, apa pendapatmu? Abu Nawas pun mengangguk bijak lalu berkata, baiklah, ayo kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang, apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu? Kerumunan itu terdiam. Lalu salah satu dari mereka menjawab, tidak ada Abu Nawas, itu sih perkaramu mubah, boleh-boleh saja dilakukan. Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan, lalu bagaimana dengan naik onta di sore hari? Kembali kerumunan terdiam. Pria berjenggot tebal pun menjawab, ya tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya lah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, nah, jika hal-hal sederhana seperti itu tidak ada hukumnya, kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu, atau naik onta di sore hari tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang penting adalah niat dan dampaknya. Tapi Abu Nawas, rokok itu kan jelas merugikan kesehatan. Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari? Tanya pria berjenggot tebal. Abu Nawas pun mengangguk setuju. Iya, itu benar saudaraku. Tapi ingatlah, banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan. Minum kopi terlalu banyak bisa membuat jantung berdebar-debar. Tetapi apakah kita akan melarang kopi? Pria perokok yang tadi berdebat tersenyum lebar karena merasa didukung oleh Abu Nawas. Tuh, lihat, Abu Nawas saja setuju denganku. Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya meminta semua orang untuk mendengarkan. Tunggu dulu, aku belum selesai. Sebaliknya, kita juga harus bijak. Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka kita harus menguranginya. Jadi, rokok itu tidak haram, tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan. Semua orang terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dengan nada jenaka, Abu Nawas menambahkan, dan ingat, jika kalian ingin merokok, lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok. Sebab tidak semua orang itu suka roti dengan susu. Dan pastinya, tidak semua orang juga suka dengan asap rokok. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Pria berjenggot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum, menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk sependapat dengan cara yang damai dan penuh dengan humor. Kisah selanjutnya. Setelah salat Isya dan sehabis berdoa, ada seorang jamaah yang bertanya kepada Abu Nawas. Maaf Tuan Abu, saya mau tanya. Surga itu kan segala sesuatunya yang kita senangi ada. Nah, apakah di surga ada rokok Tuan? Abu Nawas pun menjawab dengan cepat. Oh ya, pastilah. Jamaah tersebut berkata, Alhamdulillah, lega rasanya Tuan Abu. Saya ini kan kalau tidak merokok seperti tidak ada semangatnya Tuan. Abu Nawas pun langsung melanjutkan, tapi jamaah itu langsung memotong. Tapi kenapa Tuan? Abu dengan senyum Abu Nawas menjawab, tapi sayang di surga tidak ada api. Jadi kalau mau menyalakan rokoknya, ya harus masuk sedikit dululah ke neraka. Spontan semua jamaah tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kita pasti sudah tahu bahwa Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang sangat terkenal akan kecerdikannya.
Bukan hanya cerdik, tapi ia juga terkenal akan kelucuannya. Hal inilah yang membuat orang-orang merasa betah kumpul bersamanya. Kehadiran Abu Nawas seolah bagaikan magnet, dimanapun ia berada selalu dikerumuni oleh kawan-kawannya. Dan ternyata, di balik tingkah lucunya, Abu Nawas juga merupakan sosok yang sangat dermawan. Meskipun hidup pas-pasan, ia selalu menyisihkan rezekinya untuk orang-orang miskin. Kisah ini bermula ketika ada dua sahabat karib yang mereka sama-sama berprofesi sebagai seorang pengemis. Mengetahui akan kedermawanan Abu Nawas, kedua pengemis ini berinisiatif mendatangi rumah Abu Nawas. Maka pergilah kedua orang ini menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah, pengemis pertama berkata, "Ya Allah, semoga Engkau memberiku rezeki dengan kemurahan-Mu." Dan pengemis kedua pun berkata, "Ya Allah, karena Abu Nawas dermawan, semoga ia mau memberiku rezeki." Abu Nawas yang sedang berada di dalam rumah mendengar doa kedua pengemis itu. Ia pun kemudian membukakan pintu. Pengemis pertama diberi uang 2 dirham, sedangkan pengemis kedua yang menyebut namanya diberi sepotong roti. Bila diuangkan, harga sepotong roti itu ternyata setara dengan uang 2 dirham. Ketika menerima sedekah dari Abu Nawas, reaksi keduanya berbeda. Pengemis pertama tampak ikhlas dan bersyukur, sedangkan pengemis kedua merasa kecewa. "Kawan kamu diberi apa sama Abu Nawas?" tanya pengemis kedua. "Aku diberi uang 2 dirham, jawab pengemis pertama. "Aku cuma diberi sepotong roti," sesal pengemis kedua. Pengemis kedua lalu meminta kepada kawannya untuk menukarkan roti yang didapatkan dengan uang 2 dirham milik pengemis pertama. "Ya sudah kawan, begini saja, kamu ambil rotiku ini. Ini kan bisa buat makan anak-anakmu. Nah, uang 2 dirham itu kamu berikan kepadaku," tawar pengemis kedua. Pengemis pertama tidak keberatan, karena memang sekarang ia lebih membutuhkan makanan, toh nilainya sama saja. Ia pun menerima tawaran tersebut. Sesampainya di rumah, pengemis pertama kaget bercampur bahagia karena ternyata saat ia membuka bungkusan roti, ia mendapati uang 100 dinar. Ternyata, Abu Nawas sengaja menyelipkan uang itu di bungkusan roti. Dan pada hari berikutnya, hal itu pun terjadi kembali. Pengemis kedua menawarkan rotinya lagi. Karena pengemis pertama sudah mengetahui apa yang ada di dalam roti tersebut, ia pun dengan girang menyetujuinya. Begitulah seterusnya sampai sebulan lamanya. Pengemis pertama yang kini sudah mempunyai uang banyak, tak lagi menjalani profesinya sebagai pengemis. Ia gunakan uang tersebut untuk modal usaha. Sedangkan pengemis kedua masih tetap menjalani tugasnya sebagai pengemis. Hingga pada suatu hari, saat ia kembali mengemis di rumah Abu Nawas bertanya kepadanya, "Memang belum cukup yang aku berikan kepadamu kemarin-kemarin itu?" Dengan sedikit bingung, pengemis kedua menjawab, "Loh, tiap hari Tuan kan hanya memberiku sepotong roti, terus aku jual saja roti itu kepada kawanku seharga 2 dirham." Tersentaklah Abu Nawas mendengarnya. Tapi karena peristiwa tersebut, Abu Nawas mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Waktu pertama kali kedua pengemis itu datang ke rumahku, pengemis pertama berdoa mengharap kemurahan Allah, maka Allah pun memberikan rezeki dan kemurahan kepadanya. Sedangkan pengemis kedua berdoa mengharap kemurahanku, maka Allah haramkan pengemis kedua atas pemberianku, walaupun aku ingin memberinya. Sungguh ini membuatku sadar bahwa Sang Pembuat Takdir tak dapat terkalahkan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Terlepas cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai orang yang beriman sudah seharusnya dalam berdoa, kita selalu mengharap ridho dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia itu hanyalah sebatas perantara, yang tentu juga kita harus berterima kasih kepadanya. Kisah selanjutnya. Kecerdikan Abu Nawas memang sudah tak diragukan lagi. Bahkan, ketika Raja Harun ar-Rasyid menghadapi masalah, tak segan-segan Abu Nawas dipanggilnya untuk menyelesaikan masalah. Kali ini, Abu Nawas mendapatkan tugas untuk menghitung kematian. Bagaimana cara Abu Nawas menghitungnya? Berikut kisahnya. Suatu hari, di negeri 1001 Malam Baghdad, digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun ar-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu tiba, rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendapa istana. Raja Harun ar-Rasyid sang penguasa berdiri dan berkata, "Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberikan hadiah kepada para fakir miskin.
Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara, dengan mengurangi hukuman setengah dari sisa hukumannya. Seru Baginda Raja kepada rakyatnya. Mendengar ucapan sang raja, tentu saja rakyat Baghdad bersukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, raja pun memanggil para tahanan. Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sofyan. "Sofyan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda Raja. 2 tahun Baginda, jawab Sofyan. "Sudah berapa tahun yang kamu jalani?" tanya Baginda Raja. 1 tahun Baginda, jawab Sofyan. "Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun, aku kurangi menjadi setengah tahun, sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," tegas Baginda Raja. Selanjutnya, dipanggillah Ali. "Berapa tahun hukumanmu, wahai Ali?" tanya Baginda Raja. Dengan nada sedih, Ali menjawab, "Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda menjadi bingung harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal bijaksana ini teringat dengan Abu Nawas. Akhirnya dipanggillah Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu. "Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup, sedangkan aku ini akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya," jelas sang raja. Mendengar penuturan rajanya, Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berpikir, apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. "Hamba minta waktu Baginda," ujar Abu Nawas. Mendengar permintaan Abu Nawas, raja pun memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir. Raja hanya memberi waktu sehari semalam saja, tidak boleh lebih. Jadi besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu. Namun selang beberapa waktu, tampaklah senyuman di bibir Abu Nawas, pertanda solusi telah ditemukan. Abu Nawas pun malam itu segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak. Pada pagi-pagi sekali, Abu Nawas telah bangun. Setelah mandi dan sarapan, dia pun pergi menghadap raja. Setelah berpamitan dengan istrinya, hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah Ali. Wahai Baginda Raja. Begini Baginda Raja, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan bisa bebas selama 1 hari. Lalu pada esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara. Begitulah berlangsung seterusnya selama sisa umur si Ali, jelas Abu Nawas. Dan Baginda pun tersenyum. "Engkau memang pandai wahai Abu Nawas. Kalau begitu kamu juga akan kuberi hadiah, yaitu sekantung keping emas," ujar sang raja. Dan setelah itu Abu Nawas pun pulang dengan wajah yang ceria. Kisah selanjutnya, selain dikenal dengan kekonyolannya sebagai ulama sufi, Abu Nawas juga mempunyai kebijaksanaan yang sangat mendalam. Tidak jarang semua masalah yang diadukan kepada dirinya bisa diselesaikannya dengan baik tanpa merugikan kedua belah pihak. Dan satu lagi dari Abu Nawas, ternyata ia adalah pebisnis yang handal. Di balik kesuksesannya dalam dunia bisnis, ada saja dan sudah pasti, ada orang yang iri. Siapa lagi kalau bukan tetangganya yang bernama Abu Jahil. Persaingan bisnis antara Abu Nawas dan Abu Jahil semakin ketat, dan beberapa kali sudah terjadi gesekan-gesekan percikan api yang hampir saja menyulut amarah dan pertikaian berdarah. Bahkan tak jarang Abu Jahil menggunakan cara-cara kotor demi ambisinya untuk menyaingi bisnis Abu Nawas. Pernah Abu Jahil tertangkap basah di tengah malam, ia bolak-balik di halaman rumah Abu Nawas sembari menaburkan sesuatu dari kantong bajunya. Sungguh persaingan yang sudah tidak sehat sama sekali. Dan pada suatu masa, kebun Abu Nawas menghasilkan panen buah labu yang banyak. Begitu juga dengan kebun milik Abu Jahil. Kemudian Abu Nawas menjual hasil panennya di pinggir jalan yang banyak dilalui orang. Dalam sehari, Abu Nawas bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Melihat hal itu, Abu Jahil pun menjadi iri. Ia lalu menjual buah labunya bersebelahan dengan tempat Abu Nawas. Akan tetapi, dagangan Abu Jahil sepi pembeli, sedangkan Abu Nawas ramai dengan pembeli. Dalam hati, Abu Jahil bertanya,
Ini kenapa ya dagangan Abu Nawas lebih laku, padahal buah labunya sama-sama besar, rasanya juga sama-sama enak? Wah, jangan-jangan Abu Nawas pakai dukun nih, pikir Abu Jahil. Setelah diamati, ternyata penyebabnya adalah harga buah labu yang dijual Abu Jahil sangatlah tinggi. Ia menjual dengan harga 5 dinar, sementara Abu Nawas hanya mematok harga sewajarnya, yaitu 3 dinar. Tak ingin kalah saing dengan Abu Nawas, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Abu Jahil membawa sesuatu dibungkus dengan kain putih yang sudah agak sedikit kotor. Ia menggantungnya di bawah meja tempat ia jualan. Dan sebelum Abu Nawas datang, ia menaburkan sesuatu di tempat biasa Abu Nawas jualan. Kemudian Abu Jahil mengganti harga jual buah labu miliknya menjadi 1 dinar. Harga yang terbilang sangat murah, bahkan harga tersebut bisa membuatnya menjadi rugi. Tapi hal itu tak dipedulikan oleh Abu Jahil, karena tujuan utamanya hanya satu, yaitu membuat dagangan Abu Nawas tidak laku. Tapi ada satu kebodohan Abu Jahil. Ia sama sekali tak pernah belajar dengan siapa selama ini ia bersaing, ya. Abu Nawas, orang yang mempunyai sejuta akal cerdik untuk menghadapi setiap masalah. Ketika Abu Nawas sudah datang dan segala sesuatunya sudah beres untuk mulai berjualan, ia merasakan sesuatu yang aneh dengan lapaknya ataupun lapak milik Abu Jahil. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun langsung menghampiri tempat jualan Abu Jahil. "Abu Jahil, benar itu kamu jual labu cuma 1 dinar?" tanya Abu Nawas. "Wah, ya benar dong. Abu Jahil nih jualan sambil bersedekah," jawab Abu Jahil dengan angkuhnya. "Wah, keren kamu. Gimana kalau labunya aku borong semua?" tanya Abu Nawas kembali. Dengan tertawa penuh kemenangan, Abu Jahil berkata, "Boleh saja, kamu pasti tidak mampu bersaing denganku, iya kan?" ledek Abu Jahil. Sambil tersenyum, Abu Nawas membalas, "Iya Abu Jahil, kamu memang cerdik." Akhirnya Abu Jahil menjual semua buah labunya dengan harga 1 dinar per bijinya. Setelah menerima uang dari Abu Nawas, Abu Jahil pun berkata, "Sekarang kau harus mengaku kalah Abu Nawas. Untuk hal lain kau boleh menang, tapi kalau soal dagang, akulah yang paling cerdik." Abu Jahil. Mendengar pengakuan Abu Jahil, Abu Nawas hanya menanggapinya dengan senyuman. Kemudian Abu Nawas kembali berjualan, tapi tanpa Abu Jahil sadari, sebenarnya disinilah strategi pemasaran Abu Nawas berjalan dengan sangat mulus. Harga labu yang tadinya Abu Nawas jual 3 dinar, kini dinaikkan menjadi 4 dinar. Karena tak ada lagi penjual buah labu selain Abu Nawas, orang-orang pun bersedia membelinya. Menyadari hal itu, sontak Abu Jahil terkejut, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, sebab semua buah labunya sudah diborong oleh Abu Nawas. "Wah, sialan, kok malah aku yang kalah? Gimana ceritanya ini?" gerutu Abu Jahil. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seutuhnya manusia tidaklah pantas apabila kita merasa iri dan dengki dengan pencapaian orang lain. Apalagi tetangga kita sendiri, apapun bentuknya itu, maka beristighfarlah. Kisah selanjutnya. Tidak ada obat memang kecerdikan Abu Nawas untuk mengakali segala tipu daya Baginda Raja, seperti pada kisah kali ini. Yang kala itu diceritakan bahwa Abu Nawas sedang menderita sakit pada salah satu matanya. Walaupun ia sudah mengenakan kacamata hitam untuk menyembunyikan sakit matanya, tetapi Abu Nawas tetap menunda segala urusan, terutama urusan yang mengharuskannya datang ke istana. Setelah sehari, 2 hari, 3 hari berlalu, Baginda Raja yang memang kesehariannya ditemani Abu Nawas merasakan rindu dan bertanya-tanya kenapa si cerdik itu belum datang juga ke istana. Dan pada hari yang keempat, berita tentang Abu Nawas yang sedang sakit mata itu pun sampai kepada Baginda Raja. Baginda Raja langsung memerintahkan pengawalnya menyiapkan kuda untuk berangkat mengunjungi Abu Nawas melihat keadaannya. Dan singkat cerita, sampailah Baginda Raja di rumah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah sambil mengenakan kacamata hitam, Baginda Raja langsung bertanya, "Abu Nawas, kenapa tidak kamu bawa berobat matamu yang sakit itu?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka, saya sudah berobat," jawab Abu Nawas. "Oh, baguslah. Jangan lupa minum obatnya yang teratur," tutur Baginda Raja. Setelah mereka berdua ngobrol panjang lebar, Baginda Raja kemudian bertanya, "Abu Nawas, menurutmu apakah sakit mata itu ada manfaatnya?" Abu Nawas dengan entengnya menjawab, "Ya tentu saja adalah Paduka, malah bisa menghasilkan uang." Baginda Raja yang tadinya hanya bercanda, mendadak serius menanggapi jawaban Abu Nawas. "Yang benar Abu Nawas, bagaimana bisa sakit mata menghasilkan uang?" tanya Baginda Raja penasaran.
Begini loh Paduka, ketika seorang tabib mengobati pasien yang sakit mata, pasti biayanya mahal. Apalagi kalau yang berobat adalah pejabat istana, pasti tabib itu akan menaikkan tarifnya Paduka. Bisa bayangkan sendiri berapa banyak uang yang didapatkan oleh si tabib. Celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa. Ada saja kamu Abu Nawas. Lah, terus kalau untuk si penderitanya sendiri, apa manfaatnya? Seperti kamu nih misalnya, kamu kan sudah sakit mata, apa manfaatnya untukmu? Tanya Baginda Raja. Nah, kalau itu manfaatnya besar sekali Paduka. Saya jadi semakin disayang istri. Jawab Abu Nawas. Loh, kok bisa? Apa alasannya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Ya karena sakit mata ini, saya jadi tidak mungkin begadang kumpul bersama teman-temanku. Jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Wah, Abu Nawas, kalau sakit mata begitu makanan apa yang jadi pantangan? Tanya Baginda Raja. Ada sih Paduka, seperti roti dan olahan daging atau telur. Jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, timbul niat pada diri Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Waduh, sayang sekali. Padahal aku kesini membawa makanan enak loh Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Baginda Raja lalu memerintahkan pengawal untuk mengambilkan makanan berupa roti yang berisi olahan daging. Dan ketika roti itu sudah berada di atas meja, Baginda Raja memakan roti tersebut dengan lahap, sambil melirik ke arah Abu Nawas. Ini rotinya lezat sekali loh Abu Nawas, apalagi ini nih ada daging di dalamnya, ledek Baginda Raja. Abu Nawas yang sedari tadi melihatnya kini mulai tidak kuasa menahan hasrat makannya. Ia pun segera mengambil roti di atas meja dan langsung memakannya. Tentu saja Baginda Raja terkejut dan bertanya, "Noh, Abu Nawas, matamu kan sedang sakit, nanti tidak sembuh-sembuh kamu?" Tanya Baginda Raja. "Tenang Paduka, jangan khawatir. Yang sakit kan mata saya sebelah kanan, sedangkan aku kan makannya pakai mata sebelah kiri." Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kisah selanjutnya, Saksi Keledai. Alkisah Abu Nawas memiliki seorang tetangga yang sangat pemarah. Lebih parahnya lagi, ia sering meminjam barang milik orang lain. Bila permintaannya ditolak, ia tak segan-segan berbuat jahat. Pernah suatu hari tetangga itu hendak meminjam keledai milik Hasan. Namun karena keledainya sedang sakit, Hasan menolak meminjamkannya. Hal itu membuat si tetangga marah besar. Malam harinya ia diam-diam masuk ke kandang Hasan dan membunuh keledai tersebut. Tanpa disadari, perbuatan itu sebenarnya diketahui oleh Abu Nawas. Namun karena tidak memiliki bukti, Abu Nawas pun tidak berani menuduhnya secara langsung. Keesokan harinya, tetangga itu mendatangi Abu Nawas. "Aku ingin pinjam keledaimu Abu Nawas," kata si tetangga. Abu Nawas pun bingung. Kalau ia menolak, bisa saja ia dipukul atau keledainya akan dibunuh seperti yang menimpa milik Hasan. "Begini kawan, bukannya aku menolak, tapi apakah keledai ini bersedia atau tidak, itu urusannya, bukan urusanku." Tetangga itu pun memaksa. "Hanya sebentar, nanti siang juga aku kembalikan." "Baiklah, tapi aku tanya dulu sama keledaiku," jawab Abu Nawas. Ia lalu pergi ke kandang yang berada di belakang rumah. Dan tidak lama kemudian, Abu Nawas kembali dan berkata, "Waduh, maaf kawan, tapi keledai itu menolak. Katanya, kalau aku menyuruhnya bekerja untukmu, kemungkinan besar kamu akan memukulnya. Jika dipukul, ia akan menggigitmu. Dan kalau itu terjadi, kamu pasti akan menyalahkanku, lalu memukulku juga. Jadi lebih baik aku tidak meminjamkan keledai itu kepadamu." Tetangga itu pun membantah, "Mana mungkin aku menyakiti keledai, apalagi memukulnya. Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. "Loh, bukan aku yang bilang, itu keledai yang memberitahuku." Tetangga itu pun menjadi marah. "Ah, aku tidak percaya, mana ada keledai bisa bicara?" Abu Nawas pun menjawab dengan tenang, "Ya memang keledai tidak bisa bicara, tapi aku mengerti bahasanya." "Ah, mustahil itu. Kalau memang benar, buktikan. Kalau kamu bisa, aku janji tidak akan mengganggumu lagi dan tidak akan pinjam keledaimu." Abu Nawas lalu mengajak tetangganya masuk ke dalam kandang, dan tidak lama keledai itu mengeluarkan suara ringkihan. Abu Nawas pura-pura mengangguk seolah memahami ucapan keledai tersebut. Tetangganya pun penasaran. Memangnya apa katanya? Abu Nawas pun menjawab dengan tegas. Dia bilang kamulah yang membunuh keledai milik Hasan, dan katanya lagi dia punya buktinya. Karena kandang Hasan bersebelahan dengan kandangku, pasti ia melihat semuanya. Ah, lebih baik aku laporkan saja pada hakim, dia pasti mempercayaiku. Seketika wajah tetangga itu pun pucat pasi,
Tubuhnya gemetar ketakutan. "Tolong Abu Nawas, jangan laporkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya, dan aku juga berjanji tidak akan mengganggumu lagi," ucapnya memohon. Dan akhirnya, berkat kecerdikan Abu Nawas, keledainya selamat, dan ia pun bebas dari gangguan tetangganya yang pemarah itu. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar kota. Udara segar, suara pedagang menawarkan dagangan mereka, serta riuh rendah orang-orang berlalu lalang, menciptakan suasana yang ramai. Saat asyik menikmati pemandangan, ia melihat sesuatu yang aneh. Salah satu seorang kawannya sedang berjalan membawa 2 ekor keledai. Yang satu tampak kelelahan karena membawa beban yang sangat berat, sedangkan yang satunya berjalan santai tanpa membawa apapun. Abu Nawas pun mengernyitkan dahinya. "Ada yang tidak beres di sini," gumam Abu Nawas. Ia pun menghampiri sahabatnya itu dan bertanya, "Hei kawan, kenapa tidak kamu bagi saja beban ini? Lihatlah, keledai pertama hampir pingsan, sementara keledai yang kedua malah berjalan santai tanpa membawa apapun." Kawannya pun menoleh dan tersenyum. "Tenang Abu Nawas, aku punya rencana. Keledai ini masih kuat, jadi biar saja dia bekerja keras dulu. Kalau nanti dia sudah tua dan lemah, barulah aku akan menggunakan keledai yang satunya." Abu Nawas pun menghela napas panjang. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu tersenyum cerdik. "Baiklah kawan, aku mengerti cara berpikirmu," kata Abu Nawas. Ia lalu merogoh sakunya dan mengeluarkan 2 kapas kecil. Ia memberikan kapas itu kepada kawannya. "Nah, kalau begitu, sekarang simpan kapas ini dan tutupi mata serta telinga kananmu dengan ini," kata Abu Nawas. Kawannya pun mengernyitkan dahi tanda bingung. "Untuk apa Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum santai. "Nanti kalau kamu sudah tua dan pandangan serta penglihatanmu berkurang, kamu bisa gunakan mata dan telingamu yang sekarang kamu tutupi ini." Kawannya pun terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Abu Nawas, kamu ini aneh. Kalau aku sudah tua, tentu mata dan telinga kananku juga akan ikut berkurang fungsinya, seperti mata dan telinga kiriku." Abu Nawas pun langsung menepuk pundak kawannya. "Nah, begitu juga dengan keledaimu. Kalau keledai pertama sudah tua dan lemah, keledai kedua juga akan mengalami hal yang sama, kawan." Kawannya pun terdiam, matanya membesar, seolah baru tersadar dari kesalahan logikanya. "Astagfirullah, aku tidak memikirkan itu Abu Nawas," serunya sambil menggaruk kepalanya. Akhirnya tanpa membantah lagi, ia pun segera membagi beban di antara kedua keledainya. Kini kedua keledai itu pun berjalan dengan ringan, tidak ada yang kelelahan sendirian. Abu Nawas pun tersenyum puas melihat sahabatnya berubah pikiran. "Pelajaran ini gratis kawan," kata Abu Nawas sambil berlalu. Kawannya pun hanya bisa tersenyum malu. Kisah selanjutnya. Memanglah pantas peribahasa jodoh tidak kemana. Garam di gunung, asam di laut, akhirnya ketemu juga di panci. Seperti pada kisah kali ini. Yang mana kisah ini diawali dari suatu ketika, Abu Jahil dan kedua temannya hendak melakukan suatu pengembaraan. Sebenarnya Abu Jahil sudah mengajak Abu Nawas untuk ikut serta bersamanya. Tapi karena Abu Nawas sedang mendapat tugas dari Baginda Raja, ia pun terpaksa tidak jadi ikut. Dan singkat cerita, berangkatlah Abu Jahil dan kedua temannya melakukan sebuah pengembaraan itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, sampailah mereka berdua di sebuah negeri, di mana negeri tersebut ternyata dipimpin oleh raja yang bengis. Bahkan baru saja memasuki gerbang kota, tiba-tiba beberapa prajurit menangkapnya. "Siapa kalian? Dari mana kalian?" tanya sang prajurit. "Kami dari negeri Baghdad, Tuan," jawab Abu Jahil dan dua temannya. Begitu mengetahui bukan penduduk asli, mereka langsung diseret ke istana untuk dihadapkan kepada rajanya. "Oh, jadi kalian dari negeri Baghdad. Untuk apa kalian datang kemari? Atau jangan-jangan kalian ini mata-mata?" bentak sang raja. "Ampun Tuan Raja, kami hanyalah rakyat biasa," jawab Abu Jahil. Awalnya sang raja tidak percaya begitu saja, tapi setelah menginterogasinya cukup lama, akhirnya sang raja mempercayainya. "Baiklah, karena kalian adalah seorang tamu, maka kami akan melayani kalian. Kalian dipersilakan menginap di sini selama 3 hari. Tapi sebelumnya, kalian harus menjalani aturan yang akan aku berikan," kata sang raja. "Aturan-aturan apa Tuan Raja?" tanya mereka. "Kalian akan memasuki gudang melalui pintu depan dan keluar melalui pintu belakang. Nah, di dalam gudang itu banyak terdapat tikus. Jika ada yang sampai menginjaknya, maka selama menginap di sini akan ditempatkan di kamar yang kotor,
dan akan dilayani oleh wanita jelek dan jorok. Tapi kalau berhasil tidak menginjak tikus sama sekali, akan ditempatkan di kamar yang megah dan wangi, dan akan dilayani oleh wanita yang cantik. Jelas sang raja. Abu Jahil dan kedua kawannya pun setuju. Kemudian, kawan Abu Jahil yang pertama mulai melakukan tugasnya. Saat ia memasuki gudang, nasib sial dialaminya. Ia menginjak tikus sampai mati. Walhasil, kawan Abu Jahil yang pertama ini ditempatkan di kamar yang kotor dan ditemani oleh wanita yang jelek dan jorok. Begitu pula dengan kawan Abu Jahil yang kedua. Ia melakukan sebuah kesalahan karena ia menginjak salah satu tikus yang ada di dalam gudang. Akibatnya, ia pun ditempatkan di kamar kotor dan ditemani wanita jelek dan jorok. Kini giliran Abu Jahil untuk memasuki gudang dengan sangat hati-hati. Ia memperhatikan setiap langkahnya, dan ketika sampai keluar melalui pintu belakang, tidak ada satupun tikus yang diinjaknya. Abu Jahil pun merasa sangat bahagia. Kemudian ia diantar menuju kamar yang megah dan wangi. Di situ Abu Jahil juga melihat seorang wanita cantik yang siap menemaninya. Abu Jahil lalu menghampirinya. "Mimpi apa aku semalam, sampai bisa ditemani wanita secantik kamu?" kata Abu Jahil penuh kegirangan. Wanita itu membalas, "Aku tidak tahu tentangmu, tapi hari ini adalah hari yang paling sial buatku." Abu Jahil pun terkejut dan bertanya, "Loh, memang apa yang membuatmu sial?" Wanita cantik itu kembali membalas, "Kesialanku ini karena aku telah menginjak seekor tikus." Spontan Abu Jahil mengernyitkan dahinya, seolah tidak percaya dengan apa yang ia barusan dengar.